Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di channel aplikasi Pasek. Berikut ini adalah panduan penggunaan aplikasi Rapor SP untuk guru dengan fitur input nilai dari nilai sumatif. Sebelum lanjut, perlu saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer. Seluruh data individu maupun kelompok yang ditampilkan pada video ini, seluruhnya adalah data dummy atau tiruan yang menyerupai data aslinya untuk tujuan pendidikan. Data yang ditampilkan tidak membahayakan dan tidak melanggar. Oke lanjut. Silahkan buka browser Anda, disarankan menggunakan Google Chrome. Pada URL, ketikkan alamat IP komputer server Rapor SP sekolah Anda. Silahkan hubungi administrator sekolah Anda untuk mendapatkan IP address komputer server Rapor SP. Setelah tampil halaman login, silahkan login sebagai guru. Untuk user guru ini dibuatkan oleh administrator di sekolah Anda. Silahkan hubungi administrator untuk mendapatkan user guru. Secara default, username guru adalah NIP guru masing-masing atau yang tidak memiliki NIP menggunakan nama lengkap guru, huruf kecil semua tanpa spasi. Sedangkan password default adalah Erapor KM123456. Pilih semester, selanjutnya klik tombol sign in. Kemudian pilih nama sekolah Anda, tunggu sampai ditampilkan halaman dashboard aplikasi. Saat menampilkan halaman dashboard, Anda akan ditampilkan pop-up yang memuat informasi link panduan aplikasi dan info aplikasi. Silahkan disimak dengan baik. Gunakan link tersebut untuk akses informasi seputar Rapor SP pada blog pengembang, atau membuka panduan dari channel YouTube resmi pengembang. Untuk melanjutkan, silahkan tutup jendela pop-up tersebut. Pada halaman dashboard guru, terdapat beberapa informasi, silahkan disimak dengan baik setiap fitur yang ditampilkan. Pada fitur kali ini, yang diaktifkan adalah input nilai rapor mulai dari nilai sumatif. Artinya guru akan menginput nilai dari nilai sumatif 1, nilai sumatif 2 dan seterusnya serta nilai sumatif akhir semester. Kemudian guru melakukan pengolahan nilai sumatif menjadi nilai rapor, serta memproses deskripsi secara otomatis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan guru dengan fitur ini adalah 1. Input target capaian pembelajaran. 2. Input atau import nilai sumatif. 3. Input atau import nilai sumatif akhir semester. 4. Proses nilai dan deskripsi nilai tengah semester. Ini dilakukan khusus bila sekolah ingin membuat rapor tengah semester. 5. Proses nilai dan deskripsi nilai akhir atau nilai rapor. Input nilai karakter P3, khusus untuk guru yang mengajar pada kelas dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, guru dapat melakukan cek status penilaian, cek daftar nilai harian, cek pencapaian nilai rapor, input target capaian pembelajaran. Klik menu target capaian TP, maka Anda akan ditampilkan halaman input target capaian pembelajaran. Untuk mengecek daftar target capaian pembelajaran yang telah diinput, silahkan pilih mapel yang Anda ampu, maka akan tampil target capaian pembelajaran mapel tersebut yang telah diinput oleh guru pada semester yang sama. Catatan. Untuk input target capaian pembelajaran ini, sebaiknya dilakukan oleh salah satu orang guru yang mengajar pada tingkat yang sama, karena target capaian pembelajaran tersebut adalah referensi yang dapat digunakan oleh guru lain di tingkat kelas yang sama. Untuk menambahkan target capaian pembelajaran, klik tombol tambah target capaian. Selanjutnya, pilih mapel dan pilih jumlah target capaian pembelajaran yang akan diinput. Kemudian klik tombol proses. Kemudian pada halaman tambah target capaian, silahkan dilengkapi data yang diperlukan. Pada kolom tingkat pilih tingkat kelasnya. Pada kolom semester, pilih semesternya. Dan pada kolom kode target, ketikkan kode TP berupa karakter maksimal 6 karakter, misalnya TP1, TP2, TP3, dan seterusnya. Disarankan tidak menggunakan angka desimal. Pada kolom target capaian pembelajaran ketikkan target capaian atau tujuan pembelajaran untuk mapel tersebut. Catatan target capaian atau tujuan pembelajaran memuat kalimat yang berisi kompetensi dan konten yang diukur, diawali dengan huruf kecil, maksimal 100 karakter. Misalnya, pada matematika. Menemukan pola hubungan yang melibatkan operasi perkalian dan pembagian, lakukan hal yang sama untuk menambahkan target capaian pembelajaran yang lainnya.
Jika sudah selesai, silakan disimpan untuk menyimpan target capaian pembelajaran yang dibuat. Untuk mengecek target capaian pembelajaran yang telah diinput, silakan pilih mapel, maka akan ditampilkan semua data target capaian pembelajaran yang telah dibuat. Catatan target capaian pembelajaran yang telah dibuat ini tidak dapat dihapus. Jika ada target capaian pembelajaran yang salah, silakan diedit dan jika ada yang tidak digunakan, silakan dinonaktifkan dengan memilih tidak aktif pada kolom status. Simpan perubahan yang Anda buat dengan mengklik tombol simpan data. Lakukan langkah yang sama untuk menambahkan target capaian pembelajaran untuk target capaian yang lainnya, atau untuk mapel yang lainnya. Input nilai sumatif. Untuk input nilai sumatif, klik menu input nilai, kemudian pilih submenu nilai sumatif. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih penilaian sumatif ke. Catatan, penilaian sumatif ke, ini dimulai dari angka 1. Namun, setelah selesai penginput nilai sumatif 1, baru akan muncul penilaian sumatif kedua, ketiga dan seterusnya. Setelah memilih penilaian ke, pilih target capaian yang dinilai untuk sumatif tersebut. Berikutnya, silakan diisi batas ketercapaian kompetensi yang ditetapkan khusus untuk target capaian yang dipilih tersebut. Misalnya 70-100. Ini artinya bahwa, siswa dikatakan tuntas mencapai target capaian tersebut jika memiliki hasil sumatif 70-100. Silahkan sesuaikan nilai batas ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan yang berlaku pada kelas dan target capaian tersebut. Setelah mengisi batas ketercapaian, selanjutnya silahkan diisi nilai sumatif yang diperoleh siswa untuk sumatif pada target capaian tersebut. Nilai yang diinput dalam bentuk angka bulat, 1-100. Jika sudah selesai, silahkan tombol simpan data. Lakukan langkah yang sama untuk menginput nilai sumatif kedua, ketiga dan seterusnya. Jika ingin mengedit nilai yang telah diinput, langkahnya adalah pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih penilaian sumatif ke yang akan diedit. Misalnya, jika ingin memperbaiki nilai sumatif ke 1, maka pada penilaian sumatif ke, pilih 1. Selanjutnya, pilih target capaian yang dinilai untuk sumatif tersebut. Setelah halaman input nilai ditampilkan, silahkan diperbaiki nilai sumatif yang diperoleh siswa dalam bentuk angka bulat, 1-100. Berikutnya perbaiki juga tingkat ketercapaian pada kolom ketercapaian tujuan pembelajaran, perbaikan dilakukan secara manual, apakah nilai sumatif yang diperoleh siswa tersebut termasuk kategori kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Jika sudah selesai, silahkan tombol simpan data. Input nilai sumatif akhir semester. Untuk input nilai sumatif akhir semester, klik menu input nilai, kemudian pilih submenu nilai sumatif akhir semester. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih jenis nilai. Setelah halaman input nilai ditampilkan, selanjutnya silahkan diisi nilai sumatif akhir semester yang diperoleh siswa. Nilai yang diinput adalah satu nilai dalam bentuk angka bulat, 1-100. Jika sudah selesai, silahkan klik tombol simpan data. Lakukan langkah yang sama untuk menginput nilai sumatif akhir semester pada kelas dan mata pelajaran yang lainnya. Selain menggunakan metode input satu per satu, input nilai sumatif dan sumatif akhir semester juga dapat dilakukan dengan metode import. Namun, Anda harus mendownload format nilai Excel terlebih dahulu melalui aplikasi Rapor SP. Download format import nilai. Klik menu import nilai, kemudian pilih submenu download format. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Pada jumlah penilaian sumatif, silahkan pilih dan tentukan jumlah nilai sumatif yang akan diimport. Catatan. Pada umumnya penilaian sumatif dilakukan pada tiap target capaian, artinya, satu target capaian minimal satu penilaian sumatif, oleh karena itu, jumlah penilaian sumatif minimal sama dengan jumlah target capaian yang dinilai. Setelah mengisi jumlah penilaian sumatif, berikutnya, silahkan lengkapi target capaian TP atau lingkup materi untuk tiap penilaian sumatif. Dan lengkapi pula batas-batas ketercapaian kompetensi tiap sumatif sesuai KKTP target capaian kompetensi yang dipilih. Pastikan semua data sudah diisi dengan benar. Jika sudah, klik tombol download format pada baris format nilai sumatif, untuk mendownload format penilaian sumatif sesuai dengan data yang telah diisi.
Tunggu hingga proses download selesai. Klik juga tombol download format pada baris format nilai sumatif akhir semester, untuk mendownload format penilaian sumatif akhir semester kelas dan mapel tersebut. Tunggu hingga proses download selesai. Untuk mengisi format nilai sumatif, silakan buka file Excel format nilai sumatif yang sudah di-download. Selanjutnya, silakan isikan nilai capaian persumatif pada kolom nilai yang telah disediakan dalam bentuk angka bulat, 1-100. Catatan, dalam pengisian kolom nilai, Anda harus mengisi dengan angka. Tidak diizinkan menggunakan rumus atau formula. Jika yang diketikkan rumus atau formula, maka data Anda tidak akan dapat diimport. Jika sudah semua data diisi, silahkan disimpan. Cara yang sama dapat dilakukan untuk mengisi format nilai sumatif akhir semester. Silahkan buka file Excel format nilai sumatif akhir semester yang sudah di-download. Selanjutnya, silahkan isikan nilai capaian sumatif akhir semester pada kolom nilai yang telah disediakan dalam bentuk angka bulat, 1-100. Catatan, dalam pengisian kolom nilai, Anda harus mengisi dengan angka. Tidak diizinkan menggunakan rumus atau formula. Jika yang diketikkan rumus atau formula, maka data Anda tidak akan dapat diimport. Jika sudah semua data diisi, silahkan disimpan. Import nilai sumatif ke aplikasi. Untuk melakukan import nilai ke aplikasi, silahkan pilih menu import nilai, dan klik submenu import nilai. Selanjutnya, pada jenis nilai silahkan pilih nilai sumatif, jika akan mengimport nilai sumatif. Atau pilih nilai sumatif akhir semester, jika ingin mengimport nilai sumatif akhir semester. Pada pilih file nilai, silahkan pilih file nilai Excel yang sudah diisi nilai sesuai tempat penyimpanan Anda. Tandai file nilai tersebut, kemudian klik Open, sehingga nama file akan ditampilkan di halaman import. Selanjutnya klik tombol import nilai, tunggu sampai proses selesai. Lakukan hal yang sama untuk melakukan import nilai sumatif akhir semester, untuk kelas dan mata pelajaran yang lainnya. Proses nilai akhir. Proses nilai akhir adalah proses pengolahan nilai-nilai sumatif dan sumatif akhir semester menjadi nilai rapor, serta proses penyusunan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa. Data yang dihasilkan dari proses ini akan menjadi nilai rapor yang akan tampil di halaman cetak rapor. Untuk melakukan pengolahan nilai menjadi nilai rapor, langkahnya, buka menu proses nilai akhir, pilih submenu proses nilai akhir. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mapel dan pilih semester. Sehingga akan ditampilkan daftar nilai sumatif yang telah diinput. Pada kolom atur bobot penilaian sumatif, silahkan isikan bobot penilaian tiap sumatif untuk mendapatkan hasil rata sumatif. Dalam hal ini, nilai sumatif yang diperoleh oleh siswa akan dikalikan dengan bobot masing-masing dan dibagi dengan total bobot yang ada. Jika semua nilai sumatif ingin dirata-ratakan, maka isikan bobot tiap sumatif dengan angka 1. Selanjutnya, silahkan atur juga bobot rata sumatif dan sumatif akhir semester. Dalam hal ini, hasil rata sumatif yang diperoleh oleh siswa akan dikalikan dengan bobot rata sumatif ditambah dengan nilai sumatif akhir semester dikalikan dengan bobotnya dan dibagi dengan total bobot. Jika nilai rata sumatif ingin dirata-ratakan dengan sumatif akhir semester untuk mendapatkan nilai rapor akhir, maka isikan bobot dengan angka 1. Jika semua data sudah diisi dengan benar, silahkan klik tombol tampilkan, maka akan ditampilkan hasil pengolahan nilai semua siswa. Silahkan dicermati dengan baik. Jika sudah sesuai, klik kirim nilai. Maka nilai rapor yang telah diproses tersebut akan dikirim ke wali kelas sebagai nilai rapor siswa. Mengecek nilai akhir yang terkirim. Untuk mengetahui data nilai akhir rapor yang telah berhasil terkirim ke wali kelas, langkahnya, klik menu proses nilai akhir, pilih submenu nilai akhir terkirim. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mapel, pilih semester. Maka akan ditampilkan daftar nilai rapor mapel tersebut untuk setiap siswa yang telah berhasil dikirim ke wali kelas. Jika ingin membatalkan pengiriman nilai rapor, silakan hapus nilai siswa di halaman ini dengan mengklik tombol hapus untuk menghapus nilai rapor siswa tertentu atau hapus semua untuk menghapus semua nilai rapor mapel kelas tersebut.
Bila ingin mengirim ulang nilai rapor siswa, silakan lakukan langkah proses nilai akhir melalui menu proses nilai akhir. Proses deskripsi. Untuk melakukan proses deskripsi ketercapaian kompetensi siswa langkahnya, buka menu proses nilai akhir, pilih sub-menu proses deskripsi. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mapel dan pilih semester. Sehingga akan ditampilkan hasil deskripsi ketercapaian kompetensi. Deskripsi yang ditampilkan merupakan hasil pengolahan nilai-nilai sumatif berdasarkan KKTP yang ditetapkan di masing-masing target capaian kompetensi. Silahkan disesuaikan jika ada deskripsi ketercapaian yang belum sesuai. Jika semua sudah selesai, silahkan klik tombol kirim deskripsi. Maka deskripsi yang telah diproses tersebut akan dikirim ke wali kelas sebagai deskripsi ketercapaian kompetensi yang nantinya ditampilkan di rapor siswa. Mengecek deskripsi yang terkirim. Untuk mengetahui data deskripsi yang telah berhasil terkirim ke wali kelas, langkahnya, klik menu proses nilai akhir, pilih sub-menu deskripsi terkirim. Selanjutnya, pilih kelas, pilih mapel, pilih semester. Maka akan ditampilkan daftar deskripsi ketercapaian mapel tersebut untuk setiap siswa yang telah berhasil dikirim ke wali kelas. Jika ingin membatalkan pengiriman deskripsi, silahkan hapus deskripsi tiap siswa di halaman ini, dengan mengklik tombol hapus untuk menghapus deskripsi ketercapaian untuk siswa tertentu, atau hapus semua untuk menghapus semua deskripsi ketercapaian mapel dan kelas tersebut. Bila ingin mengirim ulang deskripsi ketercapaian kompetensi siswa, silahkan lakukan langkah proses deskripsi melalui menu proses deskripsi. Input nilai profil pelajar Pancasila untuk K13. Jika Anda mengajar pada kelas dengan kurikulum 2013, maka setiap guru diharapkan melakukan penilaian terhadap karakter profil pelajar Pancasila atau P3. Untuk menginput nilai P3 langkahnya adalah klik menu input nilai P3 K13, kemudian pilih sub-menu input nilai P3. Pada halaman input, pilih kelas, pilih semester. Pada kolom pilih dimensi, silahkan pilih dimensi P3 yang akan diberikan nilainya. Tunggu sampai halaman nilai ditampilkan. Selanjutnya silahkan berikan kesimpulan hasil penilaian pada sub-elemen yang diamati untuk setiap siswa. Catatan, untuk penilaian ini, guru diharapkan melakukan penilaian pada satu atau lebih elemen yang diamati. Untuk elemen yang tidak teramati, silahkan diisi tidak teramati. Silahkan manfaatkan fitur terapkan pada semua siswa, untuk memberikan nilai sama pada semua siswa jika tidak ingin satu per satu. Selanjutnya silahkan sesuaikan lagi nilai siswa yang tidak sama. Setelah mengisi semua penilaian, jangan lupa klik tombol data untuk menyimpan nilai yang telah diinput. Lakukan langkah yang sama untuk memberikan penilaian pada dimensi P3 yang lainnya, maupun untuk kelas yang lainnya. Input nilai P3 dapat pula dilakukan dengan menggunakan import. Namun Anda diwajibkan untuk mendownload format import nilai terlebih dahulu. Langkahnya, klik menu input nilai P3 K13, kemudian pilih sub-menu import nilai P3. Pada halaman import, pilih kelas, pilih semester. Maka Anda akan ditampilkan 5 format import sesuai dimensi P3. Silahkan download format import tersebut untuk tiap dimensi P3 yang Anda nilai. Untuk mengisi format nilai tersebut, silahkan buka format nilai yang telah di-download. Selanjutnya, silahkan isikan nilai pada kolom elemen P3 sesuai dengan elemen yang Anda nilai. Catatan, untuk nilai, silahkan ketikkan 1 jika nilainya mulai berkembang, 2 jika nilainya sedang berkembang, 3 jika nilainya berkembang sesuai harapan dan 4 jika nilainya sangat berkembang. Pengisian nilai harus berupa angka 1–4. Tidak diperbolehkan menggunakan rumus atau formula. Jika sudah selesai mengisi semua data, silahkan disimpan. Untuk melakukan import nilai, silahkan buka aplikasi Rapor SP, klik menu input nilai P3 K13,
kemudian pilih submenu import nilai P3. Pada kolom pilih file nilai, silahkan pilih nilai P3 yang sudah diisi nilainya, kemudian open. Jika sudah tampil di kolom file nilai, silahkan klik import nilai, tunggu sampai proses selesai. Lakukan hal yang sama untuk import nilai dimensi P3 yang lainnya. Untuk mengecek apakah nilai sudah masuk atau belum, silahkan buka di menu-menu input nilai P3K13, kemudian pilih submenu input nilai P3. Pilih dimensi P3, tunggu sampai halaman nilai ditampilkan. Setelah semua nilai diinput, maka guru dapat mengecek status penilaian. Silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih submenu status penilaian. Maka akan ditampilkan data status penilaian semua mata pelajaran semua kelas yang diampu. Untuk mengetahui pencapaian nilai rapor siswa baik perkembangan nilai rapor maupun deskripsi ketercapaian kompetensi siswa, Anda dapat lihat melalui menu pencapaian nilai rapor. Silahkan buka menu cek penilaian, kemudian pilih submenu pencapaian nilai rapor. Pilih kelas, pilih mapel dan jenis data. Maka akan ditampilkan daftar perkembangan nilai rapor siswa dari awal sampai akhir. Cek dan download daftar nilai harian. Untuk mengecek daftar nilai sumatif yang telah diinput, langkahnya adalah klik menu cek penilaian, kemudian pilih submenu daftar nilai harian. Kemudian pilih kelas, pilih mapel dan pilih semester. Maka akan ditampilkan data semua nilai sumatif dan sumatif akhir semester yang telah diinput disertai dengan deskripsi ketercapaian kompetensi pada tiap penilaian sumatif tersebut. Silahkan dicermati dengan baik. Selanjutnya untuk download daftar nilai tersebut, silahkan klik tombol download nilai. Tunggu hingga selesai. Untuk mengetahui hasilnya, silahkan dibuka file nilai yang telah di-download. Demikian panduan penggunaan aplikasi Rapor SP untuk guru dengan fitur input nilai rapor dari nilai sumatif. Silahkan like, komen dan share video ini untuk dapat memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Salam dan bahagia.